Ya, eh, saya ingin menyampaikan bagaimana implementasi layanan keuangan elektronik ya atau digital pada KSP, KSPPS. Nah ini di regulasi kita ada di yang syariah menyebut keuangan elektronik, kalau yang di konven itu digital ya. Nah, mungkin agak berbeda ya apa yang pertanyaan yang pertama saya bacakan dari Dwinda Ruslan, Yayasan Pakem, beliau juga sebagai pengelola KSP dan KSU. Pertanyaan pertama, beliau ada 3 pertanyaan ini. Pertanyaan pertama untuk Dr. Dian, terkait dengan berkah fintech syariah, itu badan hukumnya apa ya? PT atau koperasi? Yang selanjutnya ditujukan kepada Bapak Pristianto untuk menjadi koperasi berbasis digital, apakah harus merubah ADART mengingat model bisnis digital koperasi sudah berbeda dengan Undang-Undang 35 tahun 95. Misalnya rapat pendirian, RAT tahunan, undang-undang, PP, Permen yang mendukung digital koperasi, apa saja yang ada di Kemenkop. Nah, itu pertanyaan dari Dwinda Ruslan tadi ya, Pak Pris. Selanjutnya, Dwinda masih saudara Dwinda, pertanyaan masih untuk Kemenkop. Nah, ini masih Kemenkop. Apabila koperasi beralih ke digital, apa ada lembaga di Kementerian Koperasi yang melakukan verifikasi terhadap verifikasi keterhandalan ya, kehandalan sistem yang digunakan koperasi berbasis digital, sandbox regulatory. Siapa yang melaksanakannya di Kemenkop? Nah, itu Pak Pris, beberapa pertanyaan yang diarahkan ke Pak Pris. Lalu penanya yang kedua dari Amin Syafi, BMT Bumi. Ini untuk Mas Bagas ya, Pak Bagas Setiaji dari OJK. NPF peer-to-peer lending syariah ini ada berapa? Dan saat pandemi berapa NPF-nya? Bagaimana peluang ke depannya? Nah, itu Pak Bagas. Selanjutnya pertanyaan ketiga dari penanya yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Gafar, Kementerian Koperasi UKM, Jakarta. Untuk Kiai Hasan dan Kang Maman Tirta Rukmana. Ini nanti yang menjawabnya 2 ya. Dahulu awal mula uang kertas berupa IOU dan dokumen atau catatan atas uang logam. Kemudian kertas tersebut diakui sebagai uang, bukan sekedar catatan. Sehingga pertukaran uang logam menjadi uang kertas akadnya salf, bukan merupakan catatan atas skor. Mungkinkah uang digital nanti setara uang kertas, bukan sekedar catatan digital lagi, sehingga pertukaran uang kertas atau uang logam menjadi uang digital bisa menggunakan akad salf. Nah, ya silakan dijawab. Mungkin untuk pertanyaan awal tadi silakan Dr. Dian dulu. Terima kasih. Saya ingin merespon dari satu pertanyaan saja. Berkah fintech syariah badan hukumnya adalah kita PT. Jadi pertimbangannya adalah pada saat awal mengapa kita badan hukumnya adalah PT, karena kita ingin terus berkembang dan betul-betul bisa lebih kuat ya. Tadi sedikit saya tambahkan untuk moderator, ada yang bertanya juga tadi, istilah fintech itu bakar uang gitu ya. Jadi yang penting kita punya misi yang kuat. Kalau kita syariah ya untuk bagaimana mengembangkan ekonomi ini untuk kepentingan umat. Saya kira jangan takut. Kami sendiri di Berkah Fintech Syariah, saya sudah menghitung berapa sih orang yang minta
relaksasi untuk pembayaran itu kalau saya hitung sangat sedikit sekali. Jadi intinya bagi kita di peer-to-peer lending syariah kan pembiayaan itu kan kecil, ya 1 juta, 3 juta, kemudian yang produktif kita sampai 50 dan 100 juta, ya. Nah, tinggal kuat-kuatnya saja kita membuat bagaimana bisnis ini betul-betul punya pengendali risiko yang kuat. Misalnya contoh kami, karena pembiayaan itu besar, 50-100 juta, maka pilih betul kerjasama dengan asosiasi seperti misalnya peternak yang mereka betul-betul mampu untuk pengembalian dananya. Jadi saya kira ini sepintas, semua kembali kepada perusahaannya sendiri, apakah betul-betul punya kemampuan untuk mengelola fintech ini secara baik, itu bergantung kepada kita semua. Jadi saya kira ini kita optimis dan positive thinking, apapun yang terjadi, kalau kita kuat, insya Allah banyak pertolongan yang Baik, terima kasih Dr. Fian. Selanjutnya Pak Pristianto, silakan Pak Pris. Tadi saya melihat pertanyaan dari Pak Dwinda tadi ya. Sebenarnya saya sudah coba jawab di chat. Ya Pak, terima kasih. Mungkin sambungannya, lanjutannya saja di. Ya, mungkin saya baca aja ya. Intinya yang kalau perubahan anggaran dasar, apakah perlu perubahan anggaran dasar anggaran rumah tangga? Sebenarnya kalau dia tidak mengubah kegiatan usahanya, hanya mengubah layanan yang menjadi digital, ini nggak perlu mengubah anggaran dasar, ya, karena kegiatan usahanya kan tetap, ya, simpan pinjam dan pembiayaan syariah iniannya. Nah, yang perlu diatur mungkin pelaksanaannya melalui anggaran rumah tangga, ya, jika perlu yang lebih kuat, dan bisa di persusnya, persus koperasi, ya, peraturan koperasi. Jadi itu yang diubah. Nah, kalau itu mengubah kegiatan usaha, ya, tambahan kegiatan usaha yang tidak diatur dengan peraturan yang ada, nah, maka ini harus mengubah anggaran dasar dan memperoleh persetujuan dari menteri melalui OSS. Nah, kemudian tadi yang kedua terkait kehandalan sistem, kalau nggak salah. Kehandalan sistem, ya saya membaca di Undang-Undang ITE itu terkait bagaimana teknologi elektronik, ya, digital ini itu bukan kompetensinya Kementerian Koperasi, ya. Di situ adalah Kementerian Kominfo. Nah, sedangkan teknis usahanya itu baru Kementerian Koperasi. Dan saat ini pembinaan dan pengawasannya itu ada di 3 deputi, yaitu kelembagaan terkait perizinan, pembiayaan teknis usaha, kemudian pengawasan terhadap pengendalian resiko dan kelangsungan usahanya. Nah, itu yang saya tangkap, Pak. Mungkin diingatkan. Pak Pristianto, selanjutnya untuk Mas Bagas dari OJK, silakan Mas, terkait NPF peer-to-peer lending syariah seperti apa NPF-nya di saat pandemi. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Amin BMT Bumi. Sebenarnya kalau mau lihat di kita ada namanya tingkat keberhasilan 90 hari atau TKB 90 dan juga tingkat wan prestasi 90. Jadi kalau tenarnya di mungkin pembiayaan ada namanya NPF, di kita namanya TWP 90, tingkat wan prestasi 90. Itu adalah merupakan tingkat gagal bayar. Kenapa disebutnya wan prestasi? Karena sebenarnya platform ini bukan penyedia pembiayaan tersebut. Kita sebut wan prestasi karena wan prestasinya terhadap akad dari penyelenggara, akad dari pemberi pinjaman atau pemberi pembiayaan kepada penerima pembiayaan. Nah,
90 itu adalah 90 hari. Kalau mungkin NPF mungkin di bank itu sampai 180 hari, tapi di kita di fintech itu kalau lihat NPF kita hanya melihat sampai telatnya itu sampai dengan 90 hari. Jadi di atas 90 hari itu masuk dalam NPL atau NPF ya. Kita sebutnya TKB, kita sebutnya TWP 90. Nah, sedangkan kalau mau lihat besarnya berapa itu Bapak Ibu bisa kunjungin saja website atau platform penyelenggara fintech-nya. Kita wajibkan penyelenggara untuk transparan, balik lagi tadi karena pengawasannya lebih ke market conduct, mereka wajib memampang ada yang namanya TKB 90. TKB 90 itu sebenarnya gampangnya adalah 100% dikurangi sama TWP tadi. Artinya berarti kalau mau lihat NPF-nya berapa, ya udah berarti 100% dikurangi sama TKB 90 itu Bapak Ibu. Nah, kalau dalam pandemik ini seperti apa? Ada beberapa yang memang lihatnya eh, apa bisa jadi akan turun, tapi ada bisa jadi di ke depan karena kita sudah kepaksa online ya, semuanya online, terus misalkan mau pinjam dana atau butuh dana pembiayaan itu biasanya harus ke bank atau bertatap muka gitu ya, secara tradisional ini kita juga bisa beralih dengan tanpa tatap muka. Dengan adanya pandemik, orang yang tadinya harus ke bank, nanti perlu ada penumpukan misalkan dari nasabahnya, daripada di sana mungkin bisa jadi saya pinjam melalui fintech atau pembiayaannya melalui fintech. Nah, isu-isu tersebut sebenarnya masih berimbang Bapak Ibu terkait dengan dampak pandemik di kita di industri peer-to-peer lending ini. Namun sebenarnya paling yang bisa bertahan dalam bisnis P2P lending selama pandemik ini adalah yang dia sudah punya komunitas atau sudah punya jaringan. Jadi tanpa ada namanya pelanggan baru atau nasabah baru, mereka sudah bisa jalan, bisa take a profit. Nah, kebanyakan itu dalam beberapa fintech ini di kita memang mereka punya bisnisnya khusus Bapak Ibu. Jadi pembiayaan hanya untuk nelayan. Pembiayaan ini hanya saya buat platform, pembiayaan ini hanya untuk UMKM gitu saja. Nah, Baik Pak Bagas, Bapak. kalau untuk angkanya sendiri NPF seperti apa? NPF sih kalau Kalau diizinkan untuk disebut biar ada kalau bayangan. kalau saya kalau lihat yang syariah sih agak harus tag datanya lebih Pak karena nggak terlalu hafal ya. Tapi kalau secara industri keseluruhan secara nasional itu saat ini kisarannya 5%, tapi memang kalau lihat trennya memang terus menanjak Bapak Ibu ya, terus menanjak karena menurut kami 5% ini kenapa makin menanjak karena makin banyak tingkat persaingan, makin banyak juga tingkat pembiayaannya. Baik. Nah, Siap. perlu sekali Gimana? lagi Pak, Ya, kalau silakan. di NPF di fintech ini sebenarnya bukan dari merupakan risiko dari fintechnya sendiri Bapak Ibu. Fintech itu merupakan hanya menanggung paling reputasi dari fintechnya karena bisa jadi makin tinggi NPF, makin jelek berarti credit scoring-nya. Nah, yang menanggung kerugiannya adalah kerugian atas dari risiko kredit merupakan pemberi pembiayaannya. Begitu. Jadi kalau ini macet ya pemberi pembiayaannya yang misalkan bisa jadi nggak dapat pokok prinsipal dari dana yang tadi sudah diberikan. Begitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Bagas. Selanjutnya Kiai Haji Hasan mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Pak Gafar dan Kang Maman nanti dilanjutkan. Silakan Pak Kiai Hasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu di jawaban itu saya sampaikan tentang uang secara umum, bahwa penggunaan uang itu dari zaman ke zaman itu berubah. Dari mulai yang paling terkenal itu ya mungkin dulu ada barang, komoditas sebagai alat bayar, kemudian emas dan perak. Dan setelah itu baru kertas yang di backup oleh emas, kemudian barulah kertas yang tanpa ada backupan sampai sekarang. Nah, yang ditanyakan itu apakah mungkin yang dipertanyakan pertama masalah sorof. Yang dikatakan sorof itu adalah pertukaran uang dengan uang.
apapun yang disebut uang kalau ditukar dengan uang itu namanya sorof. Termasuk kalau kita menukarkan uang 100.000 dengan puluhan ribu atau dengan ribuan, seribuan itu juga termasuk sorof. Jadi pertukaran uang dengan uang. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi masalah uang digital tuh dimungkinkan enggak? Nah, itu pertanyaannya harus ke BI karena yang menentukan sesuatu uang atau bukan uang konteks Indonesia adalah Bank Indonesia. Dan hingga kini Bank Indonesia setelah melakukan berbagai kajian, setahu saya belum ada regulasi yang mengatur tentang uang digital. Saya kira mungkin itu jawabannya ya. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz Hasan. Kang Maman menambahkan Kang terkait tadi menggunakan sorof. Iya, begini. Tadi sampaikan Pak Ustadz ya terkait apakah itu uang digital seperti segala macam. Itu di luar, terus terang itu di luar kajian kita ya, karena baik kajian, apalagi kajian apakah itu nanti kalaupun diresmikan oleh BI, disahkan apakah nanti kajian syariahnya seperti apa. Tapi yang perlu saya garis bawahi, mungkin karena tadi terlalu cepat ya, bahwa concern kita adalah bahwa yang namanya fintech yang selalu ramai dibicarakan ini adalah selalu bicara e-wallet, e-money. Ya. Akadnya e-money seperti apa dan sebagainya kan. Padahal yang namanya fintech terkait layanan keuangan digital koperasi itu bukan hanya e-wallet, e-money. Bahkan saya cenderung ngapain kita ngurus yang seperti itulah gitu. Jadi yang kita bangun adalah layanan digitalnya. Jadi kalau tadi di kategori apa namanya Pak Mas Bagas ada digital, kan itu ada kategori fintech, ada kategori di fintech itu ada payment, ada transfer, ada remittance, ada digital banking. Itu beda banget dengan fintech gitu. Ya, yang kita lakukan adalah digital koperasi. Gitu. Jadi layanan kepada anggota ya, layanan keuangan, simpanan, pinjaman itu berbasis digital online. Jadi tidak dalam konteks apa kita bikin e-money izinnya bagaimana, enggak. Ini harus dibedakan gitu. Perbankan itu punya produk e-money, punya produk digital banking. Gitu. BNI itu punya mobile banking. Ketika dia bicara e-money atau e-wallet, dia punya YAP atau apalagi kan. Kalau Danamon punya di cash atau apa gitu kan. Kalau Mandiri punya Mandiri Mobile, ya, itu digital banking. Ya, itu nggak ada kaitannya dengan aturan e-wallet dan sebagainya gitu. Itu jadi harus dibedain gitu kan. Tapi Mandiri juga punya produk e-money. Gitu. Nah yang kita lakukan di koperasi adalah digital koperasi. Baik. Gitu. Terima kasih.